Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik pada transportasi udara. Pada kenyataannya, manajemen lalu lintas, terutama lalu lintas udara, adalah tugas yang membutuhkan keahlian tersendiri dan menuntut ketenangan agar mampu mengambil keputusan dalam waktu yang tepat. Semakin padatnya lalu lintas penerbangan yang menggunakan berbagai jenis pesawat terbang, dengan kecepatan dan kemampuan terbang untuk setiap jenisnya pun berbeda-beda, maka manajemen lalu lintas udara semakin ditantang kemampuannya untuk menentukan waktu pemisahan, kecepatan, dan ketinggian pada saat yang tepat agar kecelakaan di udara dapat dihindari. Demikian pula dengan kondisi peralatan penunjang yang digunakan oleh Air Traffic Controller. Sebuah contoh sederhana. Misalnya, pesawat Fokker F-28 lepas landas dari Halim Perdana Kusuma menuju Ngurah Rai, Bali, bandar udara di Denpasar. 10 menit kemudian, pesawat Airbus 330 lepas landas dari Soekarno-Hatta dengan tujuan yang sama, yaitu Ngurah Rai, Bali. Kedua penerbangan ini akan melewati rute yang sama, yaitu Whiskey Forward 5. Ketinggian jelajah Fokker 28 adalah 27.000 kaki dengan kecepatan kurang lebih 400 knot. Sedangkan untuk Airbus 330 pada ketinggian jelajah 33.000 kaki dengan kecepatan 480 knot. Tindakan apa yang diambil oleh ATC terhadap kedua penerbangan ini agar tidak terjadi tabrakan atau bertemu di satu titik pada saat pesawat Airbus 330 yang lebih cepat naik menyusul F-28 yang relatif lebih pelan, yang sedang naik juga ke ketinggian jelajahnya? Tentu saja, setiap petugas ATC selalu sadar akan pemisahan lalu lintas untuk menjauhkan atau menghindari kemungkinan tabrakan, baik pemisahan lateral atau jarak maupun pemisahan vertikal atau ketinggian. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas udara dan yang terutama untuk mencegah kecelakaan di udara, manajemen lalu lintas selalu mengoptimalkan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Demi keamanan penerbangan sipil, ICAO selalu mengadakan evaluasi mengenai Rules of the Air dan Air Traffic Service dan mengadakan perubahan berbentuk amandemen yang kemudian dipublikasikan ke seluruh dunia penerbangan sipil untuk dilaksanakan. Secara umum, tentang pemisahan lalu lintas, pemisahan jarak antar pesawat selama penerbangan, baik horizontal maupun secara vertikal, demikian pula pada penerbangan yang searah atau yang berlawanan arah. Perlu pula diketahui bahwa di atas beberapa daerah terdapat ruang angkasa khusus. Pada umumnya, pesawat komersil dilarang melintasi ruang udara di atas daerah tersebut demi keamanan penerbangan yang mungkin terjadi. Ruang udara ini diberi nama sesuai dengan kondisi atau kekhususannya seperti danger area, prohibited area, restricted area, training area, military area, dan sebagainya. Di dalam peta penerbangan, daerah-daerah khusus ini diberi tanda dan keterangan yang jelas tentang batas area, ketinggian terbang, serta jangka waktu aktifnya. Seandainya keterangan mengenai jangka waktu berlakunya tidak tercantum, maka dapat dimengerti bahwa area yang dimaksud berstatus aktif secara terus-menerus. Nah, para ATC yang bertugas dipastikan sudah menyadari akan batasan-batasan pada area-area khusus tersebut pada saat memberi instruksi pada penerbangan. Demikian pula para penerbang. Dengan melihat peta yang tersedia di kokpit, diharuskan memperhatikan dan ikut menyadari hal serupa demi keamanan penerbangannya. Atau pada intinya, where are you now and where are you going to? Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa stay tune untuk episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan.